Baik. Biar nggak Bentar. lama ya. Agus Salim sudah saya record. Kalau mau dimulai silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kali ini kita dipertemukan lagi di Zoom alumni 2002 Watasiwa. Syukur alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi kekuatan untuk bisa berkumpul dan diberi waktu, diberi rizki dan macam-macam lah. Sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka di majelis yang penuh barokah ini. Mohon dimatiin ya yang salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliau audionya siapa itu yang masih nyala itu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana berkah jerih payah beliau, tetesan keringat beliau, dan tetesan darah beliau sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, nikmatnya Islam yang begitu mulia ini. Saudara-saudara yang saya cintai, kali ini langsung saja ya, saya bacakan sebelum saya buka, saya bacakan acara yang akan kita mulai. Adapun tilawah akan dibacakan insya Allah saudara Rofiullah atau Abdul Jabbar. Yang selanjutnya yaitu nasihat, yaitu Ustadz kita, Ustadz tercinta kita, Ustadz Suwadi. Dan yang selanjutnya tausiah mengenai tarhib Ramadan, yaitu Ustadz Mudarbek. Dan penutup untuk doa saya serahkan kepada Akhi Sukri Zaini ya, atau Fauzi. Baiklah, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Saudara Rofiullah atau Abdul Jabbar, silakan untuk membacakan surat-surat Al-Quran. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Bapak Rafiullah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bagi pembaca dan pendengar mendapatkan berkah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya konfirmasi lagi, Ustadz Mudarbek, apakah sudah siap? Oh, saya lanjutkan pada Ustadz Swadi aja ya. Baiklah, acara selanjutnya, nasihat untuk kita semua kepada Bapak Swadi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih karena angkatan 2002 masih ingat dengan gurunya. Pastinya ya, hampir 60 tahun. Besok pensiun. Nah, ini perjalanan. Nah, suaranya agak terganggu. Masuk masih galis mau memasuki Blega. Tentu Agus masih ingat dengan kota Blega. Kalau berangkat ke pesantren, ingat dengan Blega. Ya. Orang Bangil menyebutnya Belgia. Ya. Jadi ada beberapa pesan, diantaranya kerjakan atau laksanakan ilmu yang didapat, terutama di Camplong atau yang lebih Wah, sinyalnya jelek dia. Ustadz Swadi. Iya. Iya. Putus. Suaranya mana itu? Suaranya putus. Kalau Ustadz Swadi di daerah Ustadz Swadi di daerah Belaga itu biasanya nggak ada sinyal. Ya. Gini aja, sambil menunggu Ustadz Swadi bisa bergabung kembali. Alangkah baiknya saya absen dulu ya, sambil saya mengingat. Ya, sekalian. Iya. Ahlan Ustadz Mudarbek tuh. Iya. Sudah masuk. Udah masuk ya? Sudah. Assalamualaikum, Ustadz. Oh, tolong mic-nya Ustadz di on-kan, diaktifkan. Mic. Nah, baik. Assalamualaikum. Khair, Ustadz. Gimana, Ustadz? Sehat, Ustadz?
Sehat, alhamdulillah. Antum semua sehat ya? Alhamdulillah. Sebentar Ustaz ya, mohon izin untuk saya mengabsen teman-teman saya ini. Saya udah lupa, udah 30 tahun saya nggak ketemu ini. Oh iya. Mohon izin Ustaz ya. Permisi Monggo. Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz. Selamat bergabung pada Ibu Fitri Amelia. Mohon lambaikan tangan. Siap. Ibu Dewi Sri. Oke, Bapak Sukri. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Masya Allah. Awet muda aja ini. Apalagi yang sih. Lanjut, Bapak Rofi Allah. Khair ya? Alhamdulillah saya. Kayaknya nggak pernah beranjak dari kursi perkantoran inti. Sibuk banget inti, ya Allah. Ini di rumah, Syah. Di rumah. Oh, di rumah ya Allah. Siap. Selanjutnya, Ustadz Bro Alan. Masya Allah. Khair ya. 02-nya ditunda dulu, 02-nya. Oke, siap. Oh. Lanjut. Bang Alannya memelas. Jangan lupa kahwa. Selanjutnya Ibu Agustina Faiza. Khair. Sehat Ibu. Anak-anaknya sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Anak lagi gemulai. Alhamdulillah. Oke. Lanjut Ibu Asmaul Husna. Ada. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sip. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Tadi nggak merasain gempa? Enggak? Enggak ya, jauh ya? Jauh ya? Ada Gempa tadi Ada. infonya. Oh ya Allah, ya semoga Allah memberi keamanan dan keselamatannya. Oke, selanjutnya Jadi Ustadz Fauzi. Masya Allah. Ahlan. Khair ya, sehat ya, sehat ya. Keluarga Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Masya Allah, tambah cakep aja ini. Mohon doanya Ustadz, ya. Selanjutnya Ustadz Lukman. Memang udah cakep dari dulu. Ustadz Lukman. Khair ya. Alhamdulillah, khair. Khair. Kemarin itu lulus apa? S2. Iya. Masya Allah. Ditunggu kan ya, Khair. Biar mau nyusul Bu Fitri insyaallah. Masya Allah. Siap. Selanjutnya Ibu Salmiati. Sehat Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Husnul Khotimah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ya, langsung Ibu Lulu sambil menggendong si bayi. Sehat Ibu Lulu? Alhamdulillah. Semoga anaknya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bertanggung jawab. Amin. Selamat. Selanjutnya ini maaf Vivo 2007 ini Ibu siapa ya? Maaf ya. Susan. Ibu siapa? Susan Pak. Susan, Ibu Susan. Susan. Oh, nggih. Nggih, selamat Ibu. Gimana sehat Ibu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Assalamualaikum Ustaz Abdul Jabbar. Selamat bergabung. Kayaknya baru bergabung ini. Mic-nya di on kan? Nah. Ya, waalaikumsalam. Sehat Ustaz, Sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Sehat semua Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ini kayaknya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Badrus. Mic-nya tolong di on kan. Biar dengar suaranya. Loh, keluar lagi Ustaz Badrus. Masya Allah. Oke dah. Untuk mempersingkat waktu, kita udah siap ya untuk mendengarkan tausiah
Ustadz Mudarbek. Agar untuk lebih tenangnya, mic-nya di off-kan dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggih, agar lebih fokus kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Mudarbek. Kepada Ustadz Mudarbek, kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk materinya sudah sudah dikirim ya. Siapa hostnya ini? Ibu Fitri. Saya Ustaz. Monggo. Materinya ada di mana, Ustaz? Saya kirim ke Mbak Titin. Oke, Mbak Titin saya jadikan co-host agar bisa langsung share screen, atau Ustadz Mudhar juga bisa share screen karena Ustadz sudah saya jadikan co-host. Ibu Agustina Faizah sudah jadi co-host, silahkan share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, biar menghemat waktu juga. Silakan Ustaz. Sambil menunggu materi biar ditampilkan juga. Siap. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwatul iman dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang saya hadapi sekarang ini berbeda tentunya dengan yang saya hadapi pada berapa tahun yang lalu ya. Kita di pesantren itu. Sekarang ini saya sebut antum semuanya sudah menjadi para rijal, ya, sudah menjadi para asatid, para tokoh masyarakat, masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada antum semua dan antum dijadikan orang-orang yang benar-benar bermanfaat untuk umat ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sekarang sudah berada di tanggal 28 ya. Kalau tadi sebelum asar tanggal 27 Sya'ban, nah sekarang kita sudah masuk asar, setelah asar berarti kita sudah masuk pada tanggal 28 Sya'ban. Artinya sudah semakin dekat kita dengan tamu Allah, ya, dengan hidangan Allah Ta'ala yang paling besar untuk kita sekalian, yaitu bulan Ramadan. Untuk itu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, tentunya kita harus menyiapkan kembali diri kita agar kita memasuki Ramadan ini bisa berusaha untuk bisa mencapai kualitas yang sempurna insyaallah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu orang mukmin ya, sangat bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini yang diharap-harapkan oleh kita semuanya. Saya nggak tahu kegembiraan kita ini sama atau tidak ya dengan sebagaimana kegembiraan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ya ketika mendengarkan kabar gembira akan Nabi Allah Yusuf di saat yang ada seorang datang membawa bajunya Nabi Allah Yusuf, fa'alqahu ala wajhi fartadda basirah. Falamma anja al-bashiru, kata Allah, ketika orang yang datang membawa kabar gembira tentang Nabi Allah Yusuf, fa'alqahu ala wajhim, dia orang yang datang itu membawa bajunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kemudian ketika ditempelkan di wajahnya ayahnya, fartadda basirah. Ini tentunya karena sangat gembiranya. Nah, kita nggak tahu kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan samakah dengan kegembiraan Nabi Allah Ya'qub ketika akan berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Walaupun hanya bajunya itu sudah membuat dia sangat senang sekali, sehingga yang tadinya kata Allah Ta'ala ibyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim, di mana kedua matanya memutih ya, hilang hitam-hitamannya karena sedih ya. Kemudian kembali fartadda basira, kembali melihat.
Saya nggak tahu juga apakah kemudian kegembiraan kita ya dengan datangnya bulan Ramadan ini seperti kegembiraan seorang yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat dalam sebuah perjalanan dia membawa kendaraannya dan semua barang kepunyaannya miliknya yang ada di kendaraan itu, kemudian di saat dalam perjalanan dia merasa lelah, lalu dia berteduh di bawah pohon, ya, kemudian di saat bangun dia tertidur, kemudian di saat bangun kembali dia dapati kendaraannya sudah hilang dan semua barangnya hilang. Setelah itu dia mencarinya dan berusaha mencarinya terus, ternyata nggak dia dapati sampai dia putus asa. Akhirnya dia kembali berteduh lagi di bawah pohon dan tertidur kembali. Di saat bangun, subhanallah, ternyata kendaraannya yang hilang itu kembali dengan sendirinya dan semua barangnya lengkap, nggak ada yang hilang. Akhirnya dia begitu gembira, dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya, dari senangnya orang itu sampai keliru dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu sangat karena apa? Karena kegembiraan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan kegembiraan kita ya dengan Ramadan itu benar-benar terwujud ya di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pemberiannya kepada kita sekalian di bulan Ramadan. Oleh karenanya saya memilih tema pada kesempatan ini, izinkan ya saya memilih tema Atayar Rahman fi syahri Ramadan. Jadi pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita itu jauh lebih banyak. Pemberian Allah untuk hati kita itu jauh lebih besar dan lebih banyak ketimbang pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap fisik kita yang Allah berikan untuk jasad kita, untuk perut kita. Jadi pemberian Allah terhadap hati kita ini jauh lebih banyak yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila aswabikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena Allah Ta'ala itu menjadikan tempat pandangannya terhadap diri kita itu kepada hati kita. Makanya ini yang Allah berikan banyak pemberian ya kepada manusia itu untuk hatinya. Karena ini adalah merupakan tempat memandangnya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Akan tetapi manusia tentunya dia lebih perhatian kepada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap fisiknya, terhadap dirinya, terhadap jasadnya ketimbang terhadap hatinya. Ya, itu yang sangat disayangkan, padahal jauh lebih banyak ya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk hatinya. Selain lebih banyak tentunya pemberian-pemberian Allah Ta'ala untuk ruhani kita, untuk akhirat kita, untuk hati kita ini, itu lebih baik. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, seperti yang banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara akan fananya dunia, hinanya dunia ini ketimbang kehidupan akhirat. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Atayar Rahman di antara pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala ini saya sebutkan di antaranya. Ya, tentu masih sangat banyak selain daripada ini. Ini hanya sebagiannya yang bisa kita sebutkan. Jadi pemberian Allah taala kepada kita sekalian khususnya di bulan Ramadan ini yang pertama adalah hulul Ramadan. Datangnya bulan Ramadan itu sendiri. Ini merupakan karunia Allah yang sangat besar kepada kita sekalian. Yang kedua adalah wujubus shiyam. Pemberian yang kedua adalah akan wajibnya puasa. Dan yang ketiga adalah nuzulul Quran, yaitu adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah hulul Ramadan. Ya, datangnya bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah taala mudah-mudahan kita termasuk yang nantinya disampaikan oleh Allah, dipanjangkan umur kita oleh Allah Ta'ala sampai kita bisa memasuki Ramadan yang akan datang insyaAllah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin. Ya, kita mengetahui bahwasanya Ramadan ini yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita sekalian, merupakan sunnatullah yang Allah Ta'ala terus gulirkan waktunya ini. Yang 12 bulan itu Allah datangkan kepada kita terus secara bergantian.
kahayatihi, ya, sebagaimana mestinya Allah datangkan kepada kita bahwa Ramadan ini adalah merupakan afdhalus syuhur, yang merupakan paling utamanya bulan di antara semua bulan-bulan yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Karena Allah Ta'ala memang yang berhak untuk kemudian memilih mana yang paling utama di antara ciptaannya. Karena dia yang menciptakan, dia juga yang berhak memilihnya. Dan Allah Ta'ala pilih sebagai bulan yang paling agung itu adalah Ramadan. Oleh karenanya satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran hanya Ramadan. Yang lainnya nggak disebut oleh Allah. Yang nggak disebut secara definitif. Yang lainnya hanya disebutkan secara global. Syahrul Haram atau inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Jadi nggak ada sebutan secara khusus Syawal, Dzulqa'dah dan lain sebagainya, nggak ada sebutan bulannya. Kecuali Ramadan. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya dan betapa agungnya, betapa tingginya kedudukan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian, ya, untuk hambanya ini. Itu yang pertama, afdhalus syuhur, dia merupakan paling utamanya bulan di antara semua bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, fathu abwabir rahmat, di mana dibukanya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal jannat, ya, dibukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan Ramadan. Ini pemberian yang sangat luar biasa, ya, bagi kita sekalian. Kata Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan ini futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat, dibuka pintu-pintu surga, ya, enggak ada satupun dari pintu surga yang ditutup pada bulan Ramadan. Ini adalah merupakan karunia Allah yang besar pada kita sekalian, yang memotivasi kita, hamba-hambanya, untuk terus melakukan kebaikan. Kalau sudah masuk Ramadan, nada munadin ya baghiyal khairi akbil. Jadi orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan itu disambut luar biasa. Datang kemari. Ini bulan yang sangat luar biasa, bulan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyash syarr adbir. Sedangkan orang yang menghendaki kejelekan diusir, nggak diterima di bulan ini. Dia nggak mendapatkan tempat di bulan ini. Orang yang akan melakukan kejelekan. Adbir, pergilah sana, ya, pergilah engkau. Begitu ucapan yang diungkapkan kepada kita sekalian, para hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah ighlaq abwabin niran, ditutupnya pintu-pintu neraka. Yang enggak ada satupun dari pintu neraka ini yang dibuka pada bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah di antaranya juga adalah sufajatis syayatin. Kata Rasulullah SAW bahwa setan-setan itu diikat di bulan Ramadan. Sehingga enggak leluasa mereka untuk mengganggu kita, untuk menggoda kita. Ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, karena kita tahu bahwa syaitan adalah musuh yang sangat nyata untuk menyesatkan kita manusia ini, yang enggak pernah beristirahat. Nah, di bulan Ramadan mereka dipersempit geraknya. Kata Rasulullah SAW bahwasanya syaitan itu mengalir di dalam darah tubuh manusia, itu mengikuti aliran darahnya. Syaitan yajri majrad dam, bahwa syaitan itu mengalir mengikuti aliran darah manusia. Kata Rasulullah SAW, fadayyiquhu bil ju', maka persempit syaitan itu dengan lapar. Yani yang paling efektif tentunya untuk kemudian kita bisa merasakan nikmatnya lapar di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa ini. Ya, dengan berpuasa. Jadi selain kita bisa mempersempit jalannya syaitan di dalam tubuh kita, dan di luar kita pun setan diikat. Mereka nggak bisa bebas untuk kemudian mengganggu kita. Jadi ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, karena menjadi penghalang besar dalam kehidupan kita ini, selain nafsu kita sendiri, adalah syaitan yang akan menjerumuskan kita. Makanya orang mukmin sangat senang sekali ketika datang bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, ia adalah merupakan syahrul ibadah, yang merupakan bulan ibadah. Nanti kita akan melihat bagaimana istimewanya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini yang disebut sebagai syahrul ibadah, di ayat 183 Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian puasa.
Di syahrul ibadah yang pertama adalah as-siyam. Allah wajibkan kepada kita puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, kepada orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, kata Allah. Ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian selamat, agar kalian terhindar dari godaan syaitan, agar kalian selamat dari rongrongan hawa nafsu dan lain sebagainya, agar kita selamat dari tipu daya orang-orang kafir dan lain sebagainya. La'allakum tattaqun. Dengan puasa itu kita dibentuk oleh Allah, ya Allah punya misi besar untuk kita sekalian agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ketika Allah pada 183 mewajibkan puasa kepada kita sekalian, di situ masih belum jelas kapan kita diwajibkan untuk berpuasa itu. Allah hanya mengatakan kutiba alaikumusiyam. Kemudian pada 184-nya kita dapati Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Jadi Allah membuat kita penasaran. Kata Allah Ta'ala, puasa itu nggak banyak. Ya nggak lama puasa itu. Hanya pada hari-hari yang dapat dihitung antara 29 atau 30 hari. Nah di sini juga masih belum jelas kepada kita sekalian. Kapan itu Ramadan? Kapan itu puasa? Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat 184 Allah belum menjelaskan. Hanya mengatakan ayyaman ma'dudat. Tentang lamanya. Tapi kapan waktunya itu belum. Nah, sehingga nantinya pada ayat 185-nya di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan. Ya, bahwasanya Allah wajibkan puasa itu adalah pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi Ramadan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita puasa. Dia merupakan syahrul ibadah, syahrul siyam, di siang harinya syahrul qiyam, ya di malam harinya kita bangun. Ya sampai di akhir-akhir Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara Allah taala mengatakan kepada kita sekalian wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi kita bergaul dengan istri sudah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 19 atau 20 Allah katakan uhilla lakum lailatus shiyam ar-rafath ila nisaikum. Tapi ketika sudah masuk 10 hari terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita i'tikaf, Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sehingga kata istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adanya Rasulullah sallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau sudah masuk 10 hari terakhir itu beliau membangunkan istrinya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau sudah tinggalkan hubungan suami istri, beliau tinggalkan ya. Fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamnya di malam hari, tilawah Quran dan lain sebagainya. Jadi ini syahrul ibadah, as-siyam wal qiyam, at-tilawah wal dzikir. Di mana Allah taala ketika menjelaskan kepada kita sekalian bahwa puasa itu adalah di bulan Ramadan, Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah taala sebutkan karunia yang besar ya di bulan Ramadan ini. Selain adalah Ramadan itu sendiri, datangnya Ramadan, Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Insyaallah kita akan masuk nanti pada bagian yang ketiga ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu adalah turunnya Al-Qur'an. Ini syahrul tilawah, ya syahrul Qur'an, wa dzikir, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kemudian selanjutnya dia adalah merupakan syahrul dakwah wal jihad wan nasr. Ya, ini bulan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan kemenangan. Ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ya. Mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-du'a wal munajah. Dia bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di situ Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan selanjutnya adalah al-i'tikaf. Itu di penghujungnya. Di luar biasa, ini syahrul ibadah. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar
kepada kita sekalian ya, untuk menghidupkan hati kita, untuk menghidupkan rohani kita dengan puasa, dengan qiyam, dengan tilawah, dengan zikir ya, dengan dakwah, dengan apa namanya, dengan berdoa, dengan bermunajat dan dengan beriktikaf. Ini luar biasa. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya katakan bahwa pemberian Allah taala itu jauh lebih banyak dan lebih baik dan lebih sempurna untuk kita sekalian. Kalau kita perhatikan dunia ini, saya tertarik sekali untuk menyampaikan tentang dunia apa yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahwa kata Sayyidina Ali, dunia itu beliau katakan ada 6 macamnya dunia ini. Yang dirasakan, yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Yang pertama kata beliau adalah makul, kata beliau. Yang pertama adalah makul. Dunia itu adalah yang pertama adalah yang dimakan oleh manusia. Nah, kira-kira makanan yang paling enak itu apa? Yang menurut antum makanan yang paling enak, yang paling top itu apa? Relatif ya. Kira-kira apa? Nasi Padang, Ustaz. Nasi kambing. Kata Sayyidina Ali, makanan yang paling enak Martabak, Ustaz, martabak. Ya. Kata Sayyidina Ali, orang kafir pun makan katanya. Kira-kira orang kafir makan nasi Padang enggak, Pak? Makan juga kan? Iya. Nah, Pasti. nah, Sate Madura makan nggak ya? Sate Madura. Insya Allah orang kafir pun makan sate Madura. Padahal kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu indallahi janaha ba'udatin lama saqqa kafiran." Kata Rasulullah SAW, seandainya dunia ini di sisi Allah Ta'ala nilainya sama dengan sayap nyamuk, Allah nggak akan memberikan minum kepada orang kafir. Tapi ternyata orang kafir ya dikasih sate Madura, ya dikasih nasi Padang juga sama Allah Ta'ala. Nilainya dunia ini lebih rendah daripada sayap nyamuk ya. Itu yang pertama kata Sayyidina Ali, makul, yang dimakan. Yang kedua kata Sayyidina Ali, masyrub, yang diminum. Ini dunia. Ya. Nah, kira-kira minuman yang terbaik itu apa? Nah? Kalau lagi haus, Minuman yang terbaik, Zam-Zam, Ustaz. Terbaik apa kira-kira? Yang paling zen, yang paling enak, yang paling top. Kahwa, Ustaz. Katakan madu. Madu itu merupakan minuman yang terbaik. Ya. Tapi ternyata madu itu yang kita minum itu keluarnya dari maaf dari pantatnya, dari apa? Pantatnya nyaruan ya. Kata orang Madura dari pantatnya nyaruan ini. Lebah. Ternyata yang terbaik itu keluarnya dari pantatnya lebah. Akhirnya. Itu dunia. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, malbus, yang dipakai oleh manusia. Ya, yang dipakai oleh manusia dari pakaian yang biasa kita pakai. Nah, katakan pakaian yang paling top itu apa? Yang paling istimewa. Mungkin orang mengatakan apa? Sutra misalnya ya. Sutra. Ternyata sutra itu dari apa? Dari apa sutra itu? Kepompong, Ustaz. Iya, dari ulat ternyata. Ulat sutra. Allah. Antum jijik enggak ketika ngelihat ulat itu? Ya jijik, Ustaz. Kalau ngelihat tentunya. Yang kita pakai itu yang paling bagus itu dari ulat. Itu dunia. Ya, gitu. Iya. Itu yang ketiga, malbus. Kemudian yang keempat kata Sayyidina Ali, markub, yang dikendarai oleh manusia. Kalau dulu mungkin yang dikendarai adalah kuda mungkin ya. Kalau sekarang mungkin alpat ya, atau apa itu yang paling bagus lah katakan. Iya. Kata Sayyidina Ali, berapa banyak orang yang mati gara-gara kendaraan itu. Ternyata bisa mengantarkan orang kepada kematian. Membuat orang celaka, orang ya selip dan lain sebagainya. Itu yang keempat, malkuh. Yang kelima, kata Sayyidina Ali, mangkuh. Apa mangkuh artinya? Yang dinikahi. Itu yang kelima, dunia itu. Ya, yang kelima adalah mangkuh yang dinikahi. Ternyata ya apa, seorang perempuan misalnya, seorang perempuan atau seorang laki-laki lah. Ya, yang dia buat, yang dia percantik dirinya itu adalah bagian mukanya kan?
Ya, dia percantik dirinya, dia kasih bedak, dia kasih macam-macam lah untuk mempercantik mukanya. Tapi ternyata yang dituju oleh seseorang itu bukan mukanya ternyata. Yang dituju adalah tempatnya kencing dan tempatnya darah. Iya, betul. Itu. Ya. Jadi ternyata kan orang nggak menuju mukanya ternyata. Tapi yang dituju adalah tempatnya kencing. Tempatnya darah. Itu dunia. Yang dirasakan nikmat oleh manusia itu dari kehidupan dunia itu ternyata adalah tempat keluarnya kencing. Tempat keluarnya darah yang dirasakan nikmat oleh manusia. Itu dunia ya khawillah rahimahullah. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, masymum adalah yang dicium. Yang dicium itu adalah artinya wewangian. Ya. Dan ternyata wewangian yang paling top itu adalah misik. Makanya ketika banyak sekali ya sebutan-sebutan tentang lebih bagus. La khalufu famis sha'im afdal indallah min rihil misik misalnya ya. Selalu yang dijadikan simbol itu adalah minyak kasturi karena memang itu yang paling bagus. Nah, ternyata minyak kasturi terbuat dari apa? Ia terbuat dari darahnya kijang. Ternyata darah ya, terbuat dari darahnya kijang itu dunia. Jadi makanya manusia kemudian mereka tergila-gila dengan dunia, dia berambisi dengan dunia, ya ternyata semuanya adalah hal-hal yang rendah. Makanya Allah Ta'ala sering mengatakan kepada kita wal akhiratu khairul laka minal ula ya wal akhiratu khairu wa abqa itu. Nah, makanya khafillah rahimakumullah, orang mukmin sangat bergembira sekali dengan datangnya Ramadan ini ya karena betapa banyaknya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama, ya, hululu Ramadan. Hululu Ramadan sebagai afdhalus syuhur, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, diikatnya syaitan dan lain sebagainya dan dia merupakan syahrul ibadah. Yang kedua, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan ini adalah yang kedua adalah wajibnya puasa itu sendiri. Allah syariatkan kepada kita puasa. Puasa menjadi salah satu rukun dalam Islam. Yang kalau orang nggak melakukannya nggak akan sempurna Islamnya, nggak akan sempurna imannya, selamanya nggak akan sempurna ketika orang tidak melakukannya, ketika orang meninggalkannya. Nah, puasa ini adalah merupakan wija lisyahawat. Ya. Jadi kalau di Ramadan tadi setan-setan diikat, dengan berpuasa itu ternyata puasa ini menjadi jalan bagi kita sekalian untuk bisa mengekang hawa nafsu kita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, katanya. Fa innahu lahu wija. Di puasa itu bisa menahan diri kita. Kemudian yang kedua, puasa itu menjadi junnah minal ma'asi wan nar. Ya, menjadi tameng dari kemaksiatan dan api neraka. Sampai kata Rasulullah SAW, kalau ada orang fa in sabbaka ahadun, kalau ada orang mencacimu, faqul inni sha'im. Katakan aku adalah orang yang berpuasa. Artinya dia mengingatkan. Dia ingatkan dirinya, diingatkan orang lain bahwa dirinya dalam keadaan berpuasa. Jadi puasa itu benar-benar menjadi tameng. Ya, dari kemaksiatan di dunia dan menjadi tameng dari api neraka di akhir. Yang ketiga, puasa ini adalah merupakan ibadatul ikhlas. Kenapa? Dikatakan ibadatul ikhlas, ibadah yang benar-benar unsur-unsur ketidakikhlasan, riya, sum'ah dan lain sebagainya itu sangat kecil dalam ibadah puasa ini. Kenapa? Karena bangunannya semuanya tidak tampak. Strukturnya semuanya nggak tampak. Struktur puasa hanya dua, niat dan imsak. Ya, niat tempatnya di hati. Ketika kita imsak, nggak makan, nggak minum, kita meninggalkan semua itu, nggak ada orang tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi ini disebut sebagai ibadatul ikhlas. Inilah rahasianya kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsinya Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku. Di saat di depan kita ada makanan dan tidak ada orang yang membersamai kita, kita nggak mau makan dan minum. Padahal nggak ada yang melihat kita dari manusia. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Jadi keyakinan tentang ma'iyatullah, tentang muraqabatullah, orang yang berpuasa itu sangat luar biasa. Benar-benar hadir dalam dirinya itu. Keyakinan akan kebersamaan Allah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina makan. Siapa yang huwa ma'ahum aina makan selain Allah nggak ada.
Ya, yang huwa ma'ahum aina makanu, di mana aina makunna itu Allah Ta'ala. Allah terus membersamai kita dimanapun kita berada. Ilmunya Allah Ta'ala terus membersamai kita dimanapun kita berada. Dan pengetahuan Allah terhadap diri kita ini melebihi pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Ini luar biasa. Nah, ketika orang berpuasa, kata Rasulullah SAW, taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu dia tinggalkan makan dan minumannya karena Allah Ta'ala. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya, ketika nggak ada orang, ada makanan tersedia di rumahnya, dia nggak makan. Kenapa dia tinggalkan itu? Min ajli. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah rahasianya Allah mengatakan, wa ana ajzibe. Aku yang akan memberikan balasan. Yang keempat, tariqun ilan maghfirah wa ridwan. Puasa ini adalah jalan untuk mendapatkan ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membuat Allah Ta'ala mengampuni kita, membuat Allah Ta'ala ridho pada kita. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harapan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dia hanya mengharapkan ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tariqun ila taqwa wasyukur warasyad. Puasa ini adalah jalan kepada ketakwaan dan syukur serta petunjuk Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan ya ikhwafillah rahimakumullah, ayat-ayat tentang puasa itu dari 184, 185, 183 sampai 187. Itu adalah misi-misi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pemberiannya. Allah memberikan kepada kita puasa, Allah memberikan kepada kita Al-Quran ini, kata Allah Ta'ala di ayat 183-nya, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian di ayat 185-nya Allah Ta'ala katakan, la'allakum tashkurun, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, wa la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi puasa itu selain akan membentuk diri kita menjadi hamba yang bertakwa, Allah Ta'ala punya misi agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena nggak banyak. Yang bersyukur pada Allah Ta'ala itu nggak banyak. Hamba yang bersyukur. Syukur itu maknanya adalah memaksimalkan potensi kita. Ya, memaksimalkan potensi kita. Coba Rasulullah SAW ketika didapati oleh istri beliau Aisyah beribadah kepada Allah sampai bengkak kedua kakinya, jawaban Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, "Atatakallafu hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau memaksakan dirimu? Waqad ghafarallahu lak." Sementara Allah telah ampuni pada kamu, Allah memberikan ampunan untukmu. Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakur. Tidakkah sepantasnya aku, kata Rasulullah, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, kata Rasulullah. Jadi syukur itu memaksimalkan potensi ya. Jadi Ramadan ini Allah Ta'ala datangkan kepada kita dengan puasanya, dengan Qur'annya, itu adalah dalam rangka ya agar kita bisa memaksimalkan potensi kita. La'allakum tashkurun. Kemudian yang ketiga, berikutnya Allah Ta'ala punya misi lagi. Pada ayat berikutnya itu, wa idza sa'alaka ibadi. Allah Ta'ala ingin membentuk kita ini benar-benar menjadi hamba-hamba Allah. Yang tawadhu. Dikatakan ibadi itu, kenapa Allah mengatakan ibadi? Karena mereka tawadhu. Mereka rendahkan hatinya. Hamba-hamba Allah itu, sifat mereka yang paling nampak, wa ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi hamba-hamba Allah itu adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan tawadhu. Nah, puasa ini akan membentuk kita menjadi hamba Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'alaka anni ibadi, fa inni qarib. Nah, ketika seorang benar-benar menjadi hamba Allah yang tawadhu dia ya dengan proses dia bertakwa kepada Allah ya, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, sehingga dia benar-benar menjadi ibadillah, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Maka sesungguhnya dia akan dekat dengan Allah Ta'ala. Allah dekat dengan orang tersebut. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Setiap dia berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah mengatakan la'allahum yarshudu, agar mereka mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini ya akhwafillah rahimakumullah. Jadi orang ini ketika masuk Ramadan, dia benar-benar berpuasa sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar berpuasa dari makan dan minum, tapi dia tinggalkan maksiat, tinggalkan semua kesia-siaan. Dia terus berzikir kepada Allah, bermunajat, berdoa, baca Al-Quran, bangun malam, iktikaf. Insya Allah dia akan menjadi manusia yang
terus mendapatkan bimbingan Allah Ta'ala dalam hidup. Taufik yang paling tinggi itu di saat manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya mendapat dijadikan cinta oleh Allah kepada keimanan. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini taufik yang paling tinggi. Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan Allah hias keimanan itu di dalam hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Di saat hati sudah full dengan keimanan, nggak ada ruang sedikit pun ya kecintaan kepada kekafiran, kepada kemunafikan, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Apa kata Allah? Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasyad min Allah, orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Nah, puasa ini Allah hadirkan kepada kita la'allahum yarsyudun, agar kita semuanya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosesnya itu ya ikhwatiddin rahimakumullah. Kita ikuti proses ayat-ayat demi ayat ini dari misi-misi besar Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Ta'ala juga telah mengisyaratkan satu misi yang besar di antara ayat-ayat tersebut. Setelah Allah mengatakan la'allakum tattaqun itu, pada ayat berikutnya Allah katakan wa antum ta'lamun. Ini misi Allah agar kita menjadi hamba yang berilmu. Kemudian yang ketiga, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian yang keempat, la'allahum yarsyudun, agar mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ta'lamun itu diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ayat berikutnya, pada ayat 186-nya diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamun itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakuru fariqan min amwalin nasi wa antum ta'lamun. Karena memang manusia nggak bisa menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bersyukur, akan mendapatkan bimbingan Allah Ta'ala kalau dia nggak berilmu. Ya, itu sudah menjadi syarat ilmu, berilmu. Ya, 187-nya itu ya, wa antum ta'lamun, kembali Allah Ta'ala sebutkan. Nah, ini misi-misi besar Allah Subhanahu wa taala di balik pemberian-pemberiannya kepada kita sekalian yang sangat besar. Yaitu adalah wajibnya puasa. Kemudian selanjutnya ini kok terulang kembali ya hululu Ramadan. Harusnya ini siyamu Ramadan. Jadi ini ada kesalahan dalam materinya ini. Jadi yang pertama seperti yang disebutkan di atas, hululu Ramadan, kemudian yang kedua adalah wujud siyam. Ya, wajibnya puasa. Oh ya sudah, ya betul-betul. Ini sudah ya, wujud siyam yang kedua. Jadi wija'un syahwat dan lain sebagainya, sampai yang terakhir adalah nailul ujur bi ghairi hisab. Dengan kita puasa, kita akan mendapatkan pahala Allah Ta'ala yang tidak terhitung banyaknya. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna bi ghairi hisab. Ya, orang-orang yang sabar, dan para ulama menafsirkan as-sabirun di sini adalah as-shaimun, mereka akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala bi ghairi hisab. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Selanjutnya yang ketiga, ya khafil rahimakumullah, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita di bulan Ramadan ini, selain Ramadan itu sendiri, kemudian wajibnya puasa, yang ketiga adalah nuzulul Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Makanya Allah Ta'ala ketika mengatakan syahrul Ramadan, Allah juga menambahkan di sini, dan ini yang paling penting. Karena ini menjadi rahasia dari semuanya. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Ya, kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang paling utama? Karena kata Allah Ta'ala, alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, kita dapati di sini yang pertama, fadlu wa barakah nuzul waktun nuzul wa barakatun waktin nuzul. Keutamaan dan keberkahan waktu turunnya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fadlu man unzila ilaihil Quran. Keutamaan orang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kepadanya. Orang yang menerima Al-Quran. Dan yang ketiga, fadlul ummah al-Muhammadiyah hamalatul Quran. Ya, keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW yang
sebagai pembawa-pembawa Al-Quran. Baik, kita mulai dari fadlu wa barakah waktu nuzul. Waktu turunnya Al-Quran. Pertama adalah al-lailah. Menyebabkan keberkahannya dan keutamaannya malam yang di situ Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Itu yang pertama. Malam turunnya Al-Quran. Itu disepakati sebagai malam yang paling agung di antara semua malam 1 tahun itu. Apa sebabnya? Ya karena Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Yang kedua, pekan atau hari-hari di mana Allah Ta'ala turunkan pada hari-hari itu Al-Quran. Di mana Lailatul Qadar itu, kalau kita melihat petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW adalah fil ashril awakhir, yaitu pada 10 hari terakhir. Nah, sepertiga terakhir dari bulan Ramadan atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu menjadi waktu yang paling istimewa dari semua hari-hari yang sebelumnya. Kenapa sebabnya? Karena di situ ada Lailatul Qadar yang adalah merupakan waktu turunnya Al-Quran. Jadi al-ashrul awakhir menjadi mulia, menjadi utama karena ada malam Al-Qadar itu. Kemudian yang ketiga, syahr. Di antara waktu yang kemudian menjadi barakah, menjadi utama adalah bulan, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena di situ ada Lailah, ada Lailatul Qadar yang merupakan malam turunnya Al-Quran. Karena Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan, nah itu pada 10 hari terakhir. Sehingga menjadi mulia. Menjadi barakah. Dikatakan barakah bagaimana tidak? Ya, orang yang beribadah kepada Allah di Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Subhanallah. Itu keberkahan. Dan itu sebabnya adalah karena nuzulul Quran. Jadi Ramadan ini menjadi bangga dia. Ya, Ramadan bangga kenapa? Karena ada Lailatul Qadar di antara malam-malamnya Ramadan itu. Sebagai malam turunnya Al-Quran. Dan selanjutnya as-sanah, tahunnya. Nah, 1 tahun 12 bulan ini atau 11 bulan selain Ramadan itu benar-benar bangga. 1 tahun itu. Tahun ini bangga kenapa? Karena di antara yang 12 ini ada bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Dia bangga. Jadi secara keseluruhan kemudian semuanya kena imbasnya dari Al-Quran ini. Sehingga menjadi utama dan menjadi barakah. Itu yang pertama. Keutamaan dan keberkahan waktu turunnya Al-Quran. Walhasil, ikhwafillah rahimakumullah, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijadikan lebih tinggi dari yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fadlu man unzila ilaihil Quran. Ya, keutamaan orang yang mendapatkan Al-Quran. Nah, tentunya Al-Quran ini oleh Allah Ta'ala diturunkan melalui malaikat Jibril. Sebagaimana kata Allah, nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Al-Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril kepada siapa? Ke hati siapa? Ke hatinya Nabi Muhammad SAW. Ala qalbika litakuna minal mundirin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak ada hati yang lebih mulia dari hatinya Rasulullah. Karena itu adalah tempat turunnya Al-Quran. Ya, nggak ada orang yang lebih mulia, yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Karena kepadanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ketika belajar Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, maka untuk kemudian banyak kita mendapatkan hikmah-hikmah di dalamnya, manfaat, ilmu dan lain sebagainya, itu kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi anzalal Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan yang kedua, kita harus mengagungkan Nabi Muhammad SAW, alladzi unzila ilaihil Quran, yang mana Rasulullah SAW, kepada Rasulullah Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan. Kemudian yang terakhir, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, hamalatul Quran, menjadi khairu ummah. Jadi
Kalau yang menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, Sayyidu Ashraful Anbiya ul Mursalin, ya, paling mulianya para nabi dan rasul. Nah, kemudian umat yang menerima yang kepada mereka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah katakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafainahu." Kata Allah Ta'ala, kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi umat Rasulullah selalu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana ayatnya itu? Tsumma awrasnal kitab alladzi istafaina ya min Nastafaina min ibadina. Ya, alladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi umat Rasulullah SAW menjadi umat yang terbaik karena mereka mendapatkan warisan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Oleh karenanya, ikhwafillah rahimakumullah, jadi saya katakan tadi, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti nilainya itu dijadikan lebih oleh Allah. Malaikat Jibril alaihissalam yang menjadi asyraful malaika. Kenapa? Karena dia yang membawa Al-Quran. Yang nggak disukai sama orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi nggak suka sama malaikat Jibril karena yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih suka kepada malaikat Mikail gitu ya, karena yang membawa rizki kepada jasad. Tapi kepada pemberian Allah terhadap hati rohani nggak suka mereka. Itu orang-orang Yahudi. Nah, ini Atayar Rahman. Ya, ini pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Di antaranya masih banyak tentunya pemberian Allah. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ini karena kemuliaan Al-Quran yang luar biasa. Orang yang belajar, diangkat oleh Allah derajatnya, diberikan titel kebaikan oleh Nabi. Wa 'allama, apalagi yang mengajarkan Al-Quran. Apalagi kemudian bisa menjadi mahir bil Quran. Orang nggak bisa menjadi mahir bil Quran tanpa belajar, nggak bisa. Tanpa belajar mengajar untuk menjadi al-mahir bil Quran nggak bisa. Kita ini bisa menjadi al-mahir bil Quran kalau kita belajar dan kita mengajarkan. Karena dengan mengajar akan semakin banyak ilmu kita. Allah akan berikan, Allah akan tambahkan terus ilmu kepada kita sekalian. Al-mahir bil Quran kata Nabi, ma'as safaratil kiram. Jadi selain orang yang belajar, orang yang ngajar, itu dikatakan khairukum oleh Nabi, tapi ketika dia menjadi mahir bil Quran, itu diangkat lagi oleh Rasulullah SAW. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiram. Itu derajatnya kemudian naik, diangkat bersama para malaikat. Ini luar biasa. Nabi tidak lagi mengatakan khairukum, ya. Tidak lagi mengatakan khairukum di antara kita manusia, tapi orang yang mahir bil Quran itu sudah diangkat oleh Rasulullah SAW ma'as safaratil kiram bersama para malaikat. Apalagi kemudian bukan hanya sekedar mahir, dia menjadi ahlul Quran. Itu luar biasa. Ya, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulullah SAW. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ya, ahlul Quran itu adalah dikatakan sebagai keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di atasnya ma'as safaratil kiram ini. Kalau sudah menjadi ahlullah wa khassatuhu. Jadi luar biasa keberkahan dan keutamaan Al-Quran ini. Baik pada waktu yang tempat turunnya Al-Quran, manusia yang mendapatkan Al-Quran, dan umat yang menerima Al-Quran sebagai pembawa-pembawa. Mungkin itu rahimahullah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan pemberiannya berupa Ramadan, berupa berupa Al-Quran insyaAllah. Sehingga Al-Quran itu terus mengenai kita dalam kehidupan kita menjadi cahaya dan penghilang semua lara dan duka kita insyaAllah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz Muterbik yang telah menjelaskan bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan di kesempatan bulan-bulan ini Allah memberikan promo kepada kita, yaitu berupa bulan Ramadan. Jadi kepada teman-teman, jangan gercep dengan promo-promo Lazada, promo-promo yang ada di plaza ya.
tapi kita gercep dengan promo-promo Allah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yaitu bulan Ramadan. Terima kasih kepada Ustaz Mudarbek sekali lagi atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah sedikit banyak kita mendapatkan ilmu dari beliau. Baiklah, acara selanjutnya Ustadz Sukri dilanjutkan maksurat apa langsung doa apa gimana ini? Gimana Ustadz? Maksurat. Monggo, silakan. Langsung tutup doa Ustadz ya. Oh iya, nanti Ustadz Mudhar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadz Mudarbik Suwadi yang dulu sebagai Ustadz kita ya, mengajar kita banyak ilmu kita dapatkan. Kemudian yang saya muliakan juga, saya hormati teman-teman yang di dalam negeri dan di luar negeri juga ada ini. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di virtual Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dalam pertemuan ini. Dan marilah kita sore ini membaca doa Al-Maksurat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, mengangkat penyakit yang saat ini dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Amin. Dan izin saya share screen, nanti kita bersama-sama membaca Al-Maksurat sore ini. Siap. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. Sudah, Ustaz. Anak pertama, Ustaz. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم كان من المشركين اللهم إني أسألك بنعمة وعافية فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك من والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر
وأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسكت به من نعمة أو بأحد فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر يا رب ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم آتني في بدني اللهم آتني في سمعي اللهم آتني في بصري اللهم آتني في بدني اللهم آتني في سمعي اللهم آتني في بصري اللهم آتني في بدني اللهم آتني في سمعي اللهم آتني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من الكفر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر إلا أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa asahu kitabuk wa Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratika bi'afwik. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, syukri Zaini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal jariah kita. Amin. Mendapatkan pahala. Amin. Dan bisa lebih mempererat tali silaturahim kita. Amin. Setelah Allah memberikan waktu
ke depan, entah kapan, kita berdoa saja. Ini mepet ya, ntar lagi mau maghrib, jadi langsung saja kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudi menyediakan waktunya untuk Zoom. Saya lempar kepada Ibu Fitri Amelia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus Salim Haq. Tadi sudah ditutup dengan hamdalah. Kita tambahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Mudhar yang masih tetap di dalam Zoom meeting ini. Semoga yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat untuk kita dan menambah semangat kita untuk mengisi Ramadan dengan hal yang terbaik dalam diri kita. Karena sudah ditutup, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semoga bisa dilanjutkan pada kegiatan kajian Ramadan dengan ustadz-ustadz yang lain. Ada Ustadz Ali Fauzi, ada Ustadz Lukman Hakim, ada Ustadz Agus Salim Haq, ada Ustadz Jabbar, dan ustadz-ustadz yang lain yang ada di ada ustadzah juga. Ustadzah Agustina Faiza, ada Ustadzah Dewi Sri, ada doktor juga. Saya bagian host saja. Terima kasih. Kita tutup. Sudah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah.